Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Hajira Delvinita dari kelas 7C dengan NIM 1534298. Nah, jadi pada kesempatan video kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah persiapan seminar skripsi. Jadi pada judul pertama yang saya angkat adalah usaha guru mengatasi komunikasi terhadap anak pendiam. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena ada beberapa anak yang berada dalam kelas akan cenderung lebih diam dan tidak bersuara. Jadi kenapa saya mengambil judul tersebut? Saya juga penasaran terhadap anak yang pendiam atau yang mungkin lebih pemalu. Mereka lebih diam di ruangan kelas tapi aktif ketika bersama temannya, atau mungkin tidak sama sekali aktif dan bersama temannya. Jadi dia hanya akan duduk diam, bermain dengan pikirannya, entah apapun itu. Jadi kenapa saya mengambil judul tersebut? Saya ingin tahu mungkin ada permasalahan dari dia yang susah untuk berkomunikasi, atau mungkin dari masalah keluarga. Jadi itu adalah alasan terbesar saya judul tersebut. Nah, untuk judul kedua saya mengambil judul pengaruh penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam perkembangan komunikasi dan bahasa anak. Alasan saya mengambil judul tersebut karena ada beberapa alasan. Jadi salah satu alasan diantaranya itu mungkin karena bahasa ibu sering digunakan di lingkungan rumah anak tersebut. Jadi ketika masuk di sekolah, anak tersebut lebih banyak menggunakan bahasa daerah daripada bahasa Indonesia. Nah, itu anak tersebut akan kesusahan berkomunikasi dengan guru maupun teman karena bahasa daerah tersebut. Dan juga ketika berada di lingkungan sekolah, anak tersebut contohnya adalah anak yang di setiap hari di rumahnya menggunakan bahasa Gorontalo, dan bersekolah bertemu dengan lingkungan anak-anak mungkin yang sudah bisa bahasa Indonesia, lancar bahasa Indonesia, dan ada juga anak-anak yang mungkin bisa berbahasa Jawa. Nah, ketika mereka bertemu dan bermain, mereka akan kesusahan dalam berkomunikasi karena masih menggunakan bahasa daerah. Jadi itu adalah alasan saya mengambil judul tersebut. Nah, di judul ketiga saya mengambil strategi pembiasaan bacaan surah-surah pendek sebelum dan sesudah belajar. Kenapa saya ambil judul tersebut? Karena di lokasi PMS yang saya datangi, saya mengajar di situ diterapkan pembiasaan bacaan surah-surah pendek, dan tanpa sadar ketika kita membiasakan anak-anak dalam pembacaan surah-surah pendek tersebut, itu dapat membantu daya ingat mereka. Dan karena pembiasaan tersebut tidak hanya dalam membantu daya ingat, selain daya ingat, daya tangkap mereka juga dapat. Anak juga akan terbiasa dengan bacaan surah-surah pendek karena mungkin di lingkungan rumah mereka atau mungkin kedua orang tua mereka sudah tidak terlalu mengajarkan surah-surah pendek atau bacaan surah Al-Quran. Karena seperti yang kita tahu, anak-anak zaman sekarang itu lebih menggunakan gadget atau handphone, dan kita tidak tahu penggunaan mereka itu kemana. Apa hanya untuk bermain game atau menonton YouTube, dan itu penontonan YouTube mereka itu lebih ke animasi atau seperti apa. Nah, tanpa sadar mereka hanya fokus di handphone, tidak melakukan kegiatan lain. Banyak orang tua berpikir ketika anak mereka diam di dalam rumah itu sudah bagus, dan dengan di dalam rumah dan hanya berpegangan HP, tanpa sadar
sadar dari kegiatan tersebut, anak mungkin akan kecanduan dengan handphone dan tidak mau bersosialisasi dengan teman sebayanya di luar untuk bermain, eksplorasi semua yang ada di luar. Jadi selain daya ingat dari pembacaan surat pendek dapat membantu anak mengetahui bahwa ini ya bacaan Al-Quran yang sangat bermanfaat untuk diingat ditanamkan dari kecil sampai dewasa. Saya mohon maaf jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.